Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rediantasya Yubra Fabian Gaudina Putri dengan NIM 242010103117 kelas C Algo 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal UTS yang D untuk memenuhi tugas remedi. Nah, yang pertama itu soalnya adalah Dennis ceritanya lagi berhitung. Dia menghitung angka dari 1 dan berlanjut suka-suka dia. Suatu saat Dennis punya ide. Jadi waktu dia menghitung, dia juga bakal mengelompokkan angka yang merupakan kelipatan dari angka yang ia pilih dan angka yang bukan merupakan kelipatan yang angka ia pilih. Nah, di sini kita harus menggunakan rekursif. Contoh inputnya itu ada batas akhir yaitu 20 dan kuncinya adalah 4. Nah, nanti outputnya itu adalah list nilai yang merupakan kelipatan angka kunci. Nah, kelipatan angka kuncinya kan 4. Berarti kelipatannya itu adalah yang merupakan kelipatan dari 4. Nah, sebenarnya ini mungkin di soal ada kesalahan. Seharusnya nih, list nilai yang merupakan kelipatan angka kunci itu adalah yang 4, 8, 12, 16, dan 20 karena mereka ini adalah kelipatan 4. Kemudian, list nilai yang bukan merupakan kelipatan angka kunci itu adalah 1, 2, 3, dan sampai 19. Itu karena mereka bukan merupakan kelipatan angka kunci. Maka untuk jawaban kode saya itu mengikuti logika karena mungkin di soal ini penulisannya salah. Oke, untuk kodenya pertama kita buat list kosong dulu untuk kelipatan dan juga yang bukan merupakan kelipatan dari angka kuncinya yaitu 4. Nah, ini adalah fungsinya. Yang pertama itu fungsinya itu untuk mencari dia tuh merupakan kelipatan atau tidak sih gitu. Kalau dia merupakan kelipatan, maka akan dimasukkan ke dalam list kelipatan yang masih kosong ini. Jika dia bukan kelipatan, maka akan dimasukkan ke dalam list kosong yang bukan kelipatan. Oke, untuk parameternya itu ada awal. Awal ini kita inisialisasi dengan 1. Karena kan memang kita mengeceknya dari 1 sampai 20. Nah, untuk batas akhirnya itu adalah 20. Sesuai soal yaitu kita inisialisasi dengan 20 di sini batas ke 20. Kemudian untuk kuncinya itu adalah 4. Nah, di sini. Kemudian untuk kelipatannya itu kan dia masih kosong ya. List kosong. Kemudian bukan kelipatan juga dia masih list kosong nilainya. Oke, pertama di rekursif itu pasti ada base case-nya. Base case-nya itu if awal lebih dari batas akhir, return kelipatan dan juga bukan kelipatan. Itu artinya jika awal itu 1 sudah lebih dari 20, artinya udah dicek semua dari 1 sampai 20, maka fungsi akan return hasil dari akan mengembalikan list kelipatan dan juga list bukan kelipatan yang dimana udah terisi angka-angka yang sesuai. Nah, itu adalah base case-nya. Kemudian ada kondisi. Nah, ini kondisi untuk membedakan mana sih yang kelipatan dan juga yang bukan kelipatan. If awal modulo kunci sama dengan 0, artinya jika 1 sama dengan modulo 4. Nah, yang pertama kan dicek 1 ya. Sama dengan 0, maka dia tuh ditambah ke kelipatan. Nah, tapi kan 1 di modulo 4 kan tidak menghasilkan sisa 0. Maka kita masuk ke else, yaitu bukan kelipatan bukan awal. Maka 1 dimasukkan ke dalam bukan kelipatan. Nah, kemudian kita perlu memanggil fungsi itu kembali. Nah, ini adalah rekursif case-nya, rekursifnya. Dia itu di sini kuncinya. Awal plus 1. Kenapa ini awal harus tambah 1? Karena agar yang dicek itu bukan awal aja, bukan 1 aja, tapi melainkan sampai 20. Jadi selalu ditambah 1. Maka kita panggil kuncinya. Kita panggil lagi fungsinya. Nah, ketika dia udah dicek sampai 20, maka ya dia langsung akan print yang merupakan kelipatan kunci dan juga bukan merupakan kelipatan kunci. Nah, untuk baris yang ini dia itu memanggil fungsinya itu karena kan fungsinya udah dibuat. Nah, kita panggil dulu fungsinya. Kita isi parameternya. Awal 1, batas akhir kan udah diisi 20, kuncinya 4, kelipatannya masih kosong, list kosong, bukan kelipatannya list kosong. Nah, barulah kalau ini udah diisi sampai 20, kita jalankan yang print ini. Nah, coba kita jalankan kodenya. Nah, maka list nilai yang merupakan kelipatan angka kunci adalah 4, 8, 12, 16, dan 20 karena mereka adalah kelipatan angka 4. Dan list nilai yang bukan merupakan kelipatan angka kunci yaitu 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19 karena mereka bukan merupakan kelipatan dari angka 4. Oke, next.
Nah, jadi intinya di soal ini itu kan ada karakter aneh, yaitu ya ini. Kemudian kita itu disuruh mencari berapa banyak kata yang memiliki karakter aneh di dalam kata tersebut. Nah, batasannya jangan menggunakan perintah list untuk menyelesaikan soal ini dan gunakan algoritma brute force. Contoh inputnya yaitu dia string jika Anda membaca soal ini. Nah, maka outputnya kita tuh mencari kata apa aja yang mengandung karakter aneh, kan ada jika dan soal. Maka kan ada dua kata, maka jumlah kata dengan karakter aneh adalah 2. Nah, untuk kodenya itu pertama kita deklarasi dulu stringnya kan sesuai soal ya, ini jika Anda membaca soal ini, kemudian karakter aneh juga sesuai soal, tapi di sini kita buat list agar nantinya bisa dimasukkan ke dalam perulangan agar kita bisa cek. Nah, di sini pisah string sama dengan string split itu artinya kita harus harus membuat string ini, kan bentuknya string ya, kita harus buat seperti ini. Nah, harus dibuat list gitu. Nah, jadi split ini dia tuh memisahkan kata-kata atau ya kata-kata yang ada di dalam string menjadi elemen-elemen di dalam list. Nah, untuk lebih jelasnya coba ya kita print pisah string ini agar ada gambarannya. Nah, jadi kan awalnya itu kan bentuknya string jika Anda membaca soal ini, maka di split itu nanti bentuknya kayak gini. Jika adalah satu elemen sendiri, Anda satu elemen sendiri, membaca elemen sendiri, soal elemen sendiri, dan ini adalah elemen sendiri. Dan dia itu dimasukkan ke dalam list. Jadi list ini punyai 1, 2, 3, 4, 5 elemen. Nah, oke, kan udah ada gambarannya. Kemudian untuk kode selanjutnya itu ada jumlah kata aneh sama dengan 0. Nah, kita buat 0 dulu, anggap aja yang punya kata aneh itu 0, karena kan masih di awal perulangan juga ya. Oke. Untuk perulangannya itu for kata in pisah string. Pisah string kan ada ini. Nah, jadi setiap elemennya itu kita kasih ke kata. Nah, berarti kata yang pertama itu adalah jika. Nah, di jika ini kita masukkan ke dalam perulangan. Nah, pertama kita inisialisasi dulu kalau karakter anehnya itu ada sama dengan false. Jadi anggap aja belum ada karakter aneh di dalam kata itu, karena kan ini masih perulangan pertama juga. Nah, kemudian perulangan dalam atau di dalamnya itu ada for huruf in kata. Jadi kata kan tadi kan jika di perulangan pertama. Nah, maka jika ini kita kasihkan ke huruf setiap karakternya. Jadi pertama dicek adalah J dulu kan. Nah, kemudian huruf ini J kan ya. Kemudian for aneh in karakter anehnya kan ada ini. Ada ini. Ya ada ini karakter anehnya. Nah, itu kita kasih dulu satu ini. Jadi setiap elemennya kan dikasihkan ke aneh ini. Nah, kita cek dulu yang tanda seru, masukkan ke aneh. Apakah huruf sama dengan aneh? Tadi kan hurufnya J, apakah J itu sama dengan aneh? Anehnya kan ini, tanda seru. Nah, karena dia tidak, maka ya kita lewatkan, abaikan kondisi ini. Kita masuk lagi ke perulangan yang for aneh ini. Apakah J sama dengan add? Apakah sama dengan ini, apa ini, sampai seterusnya di sini. Nah, karena J itu gak sama semuanya, karena kan J itu normal ya, bukan karakter aneh, maka kita ke perulangan yang ini. Keluar dari perulangan aneh, masuk ke perulangan yang huruf. Nah, huruf selanjutnya itu kan yang tanda seru. Nah, tanda seru kita dicek di sini apakah huruf ini sama dengan aneh. Ini kan tanda seru. Iya. Nah, karena iya maka karakter anehnya itu kita ubah nilainya menjadi true, yang awalnya false kita ubah menjadi true. Oke. Itu seterusnya ya seperti itu sampai ini dicek. Ini sampai kata ini dicek dan dia itu dicek apakah punya karakter aneh. Nah, kalau dia tuh nggak punya karakter aneh, dia kan keluar dari perulangan ini ya. Nah, maka jika karakter anehnya itu ada sama dengan true, maka jumlah kata aneh sama dengan plus sama dengan 1. Jadi kan yang pertama kita cek jika ini. Nah, jika udah dicek semua sampai add ini ya, maka kita keluar dari perulangan yang ini, masuk ke if-nya kan betul kalau dia karakter anehnya berubah nilainya jadi true, maka kita tambah yang awalnya 0 menjadi 1. Artinya jika ini termasuk kata yang aneh, maka ada 1 udah kan. Terus masuk yang anda gak ada, terus yang baca gak ada, soal ada. Nah, soal ada ini juga masuk ke perulangan ini. Nah, tambah 1 lagi, berarti ada 2. Ini gak ada, berarti
Yang ini nih, ini enggak ada, berarti ya ini nggak usah nggak usah dihiraukan, artinya diabaikan. Kemudian maka setelah udah dicek semuanya, kita print ininya, jumlah kata anehnya. Maka jumlah kata anehnya itu ada 2, yaitu jika dan soal. Nah ini sesuai ya, jumlah kata dengan karakter aneh adalah 2. Oke, selanjutnya buatlah sebuah program untuk mengurutkan angka-angka yang terdapat pada list di bawah ini. Dengan syarat apabila terdapat angka kembar, maka buat merekanya itu menyatu dan gunakan algoritma bubble sort. Nah, kan listnya ada ini 4, 6, 7 dan seterusnya. Contoh outputnya harus seperti ini. Jadi kan ini satu ada duplikat ya dia. Maka kita harus mengubah list ini agar tidak duplikat dulu, kemudian kita urutkan sehingga menjadi contoh contoh output. Nah, di sini ada kode yang pertama ini. Fungsinya itu saya membuat kode ini untuk membuat list itu agar tidak duplikat. Nah, caranya listnya kita deklarasikan dulu, kemudian kita buat list kosong. List kosong nanti ini buat masukkan angka-angka di dalam my list ini agar tidak ada duplikat. Nah, jadi di perulangan ini kita cek for i in my list. Jadi setiap elemen di my list kita kasih ke i kan. Jika i tidak ada di list kosong, awalnya kan 4 ya, 4 kan memang belum ada di list kosong karena baru pertama, maka 4 masuk ke dalam list kosong. Seterusnya sampai ke satu yang ini nih, satu yang ini kan jika satu tidak ada di list kosong, salah kan, karena satu udah ada di list kosong, karena ini satu yang ini depan, maka dia tidak usah append. Lanjut kedua, 2 masuk, 8 masuk, maka nanti list kosong ini adalah my list yang tidak duplikat. Coba ya kita jalanin. Nah, list kosong ini kan sama pada ini. Nah, ini yang pertama nih. Nah, dia kan udah gak duplikat kan, nih satunya udah hilang satunya. Tinggal satu di sini, tapi dia belum urut. Nah, makanya kita perlu mengurutkan menggunakan bubble sort. Bubble sort itu dia itu mengecek satu-satu, mengurutkan satu-satu dari awal, dari paling kiri. Apabila yang sebelah kiri itu lebih besar angkanya daripada yang sebelah kanan, maka dia itu perlu tukar tempat sampai seterusnya di akhir. Nah, ini adalah kode bubble sortnya. Di N ini kita mengambil panjang list kosong. List kosong kan tadi udah terisi ya, yaitu ini 4, 6, 7, 5, 1, 3, 2, 8. Panjangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, maka N ini nilainya 8. Kemudian for i in range N-1, ini untuk kita menentukan ada berapa kali perulangan yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu adalah N-1, artinya 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Kenapa cuma 7, gak 8? Karena otomatis di bubble sort itu elemen terakhir itu pastinya udah yang paling besar, sehingga kita tidak perlu tidak perlu mengeceknya lagi karena dia udah paling besar gitu. Nah, kemudian for j in range n-1 min i ini, nah di sini adalah kita untuk mengecek apakah elemen kiri itu lebih besar daripada elemen di kanan. Nah, ini kan if list kosong J lebih besar daripada if list kosong J plus 1. Jadi J ini adalah, J itu kan ini ya, 4, 6, 7 dan seterusnya ini. Nah, J itu kan berarti sebelah kiri. Apabila sebelah kiri itu lebih besar daripada yang J plus 1, J plus 1 berarti sebelahnya J, maka kita perlu tukar tempatnya. Nah, ini seperti kode yang ini, J plus 1 itu sama dengan J-nya menjadi J plus 1, J plus 1-nya menjadi J, artinya ditukar. Nah, kalau udah dicek semua sampai 2 dan 8, 2, 8 ini dibandingkan, kan udah sesuai dia. Maka kita bisa print list kosongnya. Nah, sehingga terurut sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, next. Carilah karakter A pada list 2 dimensi ini. List 2 dimensi itu kan berarti list dalam list. Sebutkan pada kolom dan baris keberapa letak dari karakter A. Kalau kita lihat kan di sini A ada di baris keempat dan kolom keempat. Contoh inputnya ya ini. Kemudian contoh outputnya karakter A ada pada baris keempat dan kolom keempat. Contoh kodenya, yang kita pakai searching. Nah ya, ini adalah kode searchingnya. Ini data ini ya, ini ya tadi yang dari soal listnya ini.
cuma saya ubah namanya jadi data ya. Nah ini sama dengan data itu kita ngambil panjang data ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5, jadi n ini nilainya adalah 5. For the in range n, jadi dia itu mengambil perulangan sebanyak 5, jadi dia itu mengambil perulangan barisnya, karena ini baris kan 5, ini 1, 2, 3, 4, 5 kan baris kan, karena dia tuh ngambil listnya gitu, yang ada di dalam list. Nah for j in range len data ini dia tuh ngambil kolomnya, ngambil nilai yang ada di dalam list itu. Nah jadi di misal nih awal ya, for i in range n kan ada 5, n nya 5 berarti 0 kan pertama, perulangan pertama 0 kan i ini. For j in range len data i, jadi len datanya kan tadi i nya kan 0, len data kan ini, maka di 0, maka di sini yang paling atas inilah pokoknya itu adalah j nya. Nah apakah if data apa nih, baris i kolom j itu sama dengan a, maka kita mengeprintkan karakter a ada pada baris ke i plus 1 dan kolom j plus 1. Kenapa ini di plus 1? Karena kan ini, oh ya kasih tahu dulu ya, kalau i ini adalah baris dan j ini adalah kolomnya. Nah kalau di apa namanya indeks itu kan kita ngitungnya dari 0, tapi di sini kan kita kalau baris dan kolom kan tidak ada baris 0, kolom 0 kan tidak ada, maka kita perlu plus 1 agar nanti logikanya sesuai. Nah ketika udah dicek semua ya, maka ya ini di print sehingga karakter A ditemukan pada baris keempat dan kolom keempat. Oke, next yang terakhir. Jadi intinya itu ya, di sini soalnya kita disuruh mencari nilai yang maksimal dari dalam list ini. Kan ada ini ya, maksimal kan 45, maka outputnya harus 45 karena 45 yang maksimal dari value di list tersebut. Nah tapi di sini kita nggak boleh menggunakan perintah max, harus menggunakan algoritma divide and conquer. Divide and conquer ini sebenarnya masih nyambung sama rekursif. Divide and conquer ini juga memecahkan masalah-masalah itu menjadi bagian-bagian kecil gitu. Nah ini untuk kodenya ya, kita buat dulu fungsi cari maksimumnya, kan kita gampang mencari maksimum ya. Nah list ini ya, listnya nanti suhu, list ini kan parameter, nah nilainya nanti dari suhu ini, dia itu adalah list di suhu ini. Kiri ini dan kanan ini adalah, mudahnya tuh kalau kiri tuh yang paling awal, kanan itu yang paling sana gitu, kayak penempatan listnya, penempatan value di dalam list itu. Nah ini apa ya, kayak base case nya gitu. Jadi jika kiri sama dengan kanan, artinya kan kalau ini kan divide and conquer kan memecahkan bagian-bagian kecil. Nah kalau udah sisa satu yang kecil itu, maka return nilai itu gitu. Return list kiri, sebenarnya ini kiri bisa diganti kanan juga karena kan dia sama aja gitu, kiri sama dengan kanan, karena kan nantinya tuh sisa satu ketika dipecah-pecah 23, 17, 45, 12, 38, 29, 41 ini. Nah tapi kita perlu mencari nilai tengahnya. Nilai tengahnya itu adalah kiri plus kanan dibagi 2. Nah ini divide nya gitu, kita harus mendivide ini, memecah ini menjadi 2 bagian untuk kiri dan kanan. Nah kemudian di sini, nah ini adalah rekursifnya, kita kita memanggil fungsi itu kembali, yaitu max kiri adalah cari maksimum list kiri tengah, max kanan adalah cari maksimum list tengah plus 1 kanan. Jadi kirinya kita ubah menjadi tetap kiri, kanannya kita ubah jadi tengah, karena kan kalau di bagian kiri yang paling kanan itu adalah tengahnya. Nah kalau di bagian kanan yang paling awal itu adalah tengah plus satunya, dan yang paling kanan adalah kanannya. Nah kenapa awalnya kanan itu tengah plus 1? Karena kan cobalah kiri plus kanan bagi 2, ini kan kalau ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bagi 2 kan 3,5, berarti kan di sini 4 ya kirinya, 1, 2, 3, 4. Nah berarti nanti ini nih dari 23 sampai 12 ini adalah kiri, kanannya itu adalah tengah plus 1, ini tengah plus 1, berarti dari 38 sampai 41. Oke, setelah itu, nah kita kan ini ya fungsinya ini kan memecah-mecah sampai jadi kecil.
setiap lokasi kiri dan kanan. Nah, kalau di kiri udah ketemu yang paling besar berapa, terus yang di kanan juga udah ketemu yang paling besar berapa, kita masuk ke sini, kode yang ini. Jika maksimal kiri lebih besar daripada maksimal kanan, ya maka kita return yang maksimal kiri. Tapi kalau yang kanan yang lebih besar nyatanya, maka kita return yang kanan. Nah, ini ya untuk ngasih nilai dari parameternya. Kemudian ini kita manggil fungsinya agar kodenya jalan. Nah, parameternya itu harus diisi kan nilainya. Listnya itu adalah suhu, kirinya awalnya 0, kanannya adalah len dari suhu tersebut dikurangi 1. Kemudian, oh ya, kenapa dikurangi 1? Karena indeks itu tadi kan dimulai dari 0. Kalau 0 kan mungkin 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita perlu kurangi 1 gitu kan. Print hasil. Kalau udah udah ketemu gitu. Hasilnya adalah 45. Oke, mungkin hanya seperti itu penjelasan dari saya mengenai kode untuk remedi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.